Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Fariza dengan NIM 400303026501619 dari kelas Gedung 2 Sipil Arsitektur angkatan 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang UAS analisa struktur untuk mata kuliah analisa struktur. Jadi untuk ujian akhir semester kita diberikan tugas ataupun proyek untuk membuat sebuah permodelan bangunan 4 lantai dengan bentang yang ditentukan dan juga dengan beban yang ditentukan juga. Jadi mungkin yang pertama kita coba lihat terlebih dahulu pada soal yang diberikan. Jadi pada soal yang diberikan itu kita lihat di sini untuk kelas gedung adalah bangunan gedung berfungsi sebagai perkantoran terdiri dari 4 lantai dengan 3 bentang dengan spesifikasi 3 bentang dengan tiap bentangnya 5 meter, lalu untuk jumlah lantainya 4 lantai dengan tinggi antar lantai itu 3,5 meter, lalu untuk balok dan kolom yang digunakan itu beton bertulang, dimensi balok itu 30 kali 50, lalu untuk dimensi kolom itu 40 kali 40, untuk plat lantai itu tebalnya 12 cm, sedangkan untuk beton itu ada di FC 25 atau untuk kuat tekan betonnya itu ada di 25 MPa atau 400 atau kalau FC-nya itu 25 MPa, kalau FY-nya atau di sini itu 400 MPa. Lalu untuk beban hidupnya ada di 2,5 kilonewton per meter persegi. Nah, beban mati dan lainnya bisa dihitung dari berat sendiri dan juga berat lantai. Oke, mungkin kita langsung saja. Sebelumnya saya di sini sudah melakukan eh, apa namanya permodelan untuk tugas analisa struktur ini. Jadi saya hanya akan menampilkan video dari apa namanya permodelan yang sudah saya buat di analisa struktur yang untuk materi UAS. Jadi saya akan menampilkan video record dari apa yang sudah yang saya kerjakan sebelumnya. Jadi yang pertama kita masuk ke aplikasi SAP 2000, lalu di sini kita memilih untuk permodelannya itu yaitu yang 3D itu ya teman-teman, yang frame, lalu kita custom untuk gridnya sesuai dengan soal yang sudah diberikan. Jadi seperti di sini ini untuk ukurannya ini kita ubah dan juga jaraknya itu nanti kita ubah. Jadi di sini untuk yang arah X itu seperti yang tadi itu sudah diberikan 5 meter 5 meter, lalu kita samakan saja seperti yang ada di soal ya teman-teman. Lalu setelahnya setelah kita lakukan di yang bentangnya itu, sekarang kita ke lantainya, ini ada di 3,5 untuk tiap-tiap lantai. Jadi minimal 4 lantai dengan tiap lantainya itu tingginya di 3,5 meter. Lalu kita lanjut ke, ini adalah bentuk permodelannya ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat untuk yang ada di sebelah kiri ini adalah yang 3 dimensinya, yang di sebelah kanan ini adalah 2 dimensinya. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita akan blok untuk apa tumpuan-tumpuan yang ada di bawah sini. Kita blok nantinya untuk kita ubah ke jenis tumpuannya. Jadi di sini kita blok terlebih dahulu untuk tumpuan yang ada di bawah. Lalu setelahnya kita ganti, kita ke assign, join atau sambungan, kita ganti ke yang apa namanya, yang disesuaikan gitu, yang udah kita tentukan sebelumnya. Nah, setelah itu kan pasti udah langsung ganti tuh untuk apa namanya sambungannya. Nah, sekarang kita ke define, kita ke material, kita modify untuk materialnya. Di sini kan yang template-nya itu sudah ada ya, cuma kita nanti akan ganti sesuai dengan apa yang ditentukan atau yang diminta dari soal. Itu kita di sini menggunakan beton dengan FC 25 MPa. Nah, kita ubah aja sesuai dengan yang ditentukan 25 MPa. Terus untuk warnanya itu juga bisa kita ubah ya.
Jadi kita sesuaikan saja dengan selera kita atau mungkin kita bisa tentukan untuk material ini warnanya apa, untuk material selanjutnya yang lainnya itu warnanya apa karena eh, agar mempermudah juga. Lalu ini untuk masanya, masa dari beton itu kan 2400 ya teman-teman. Untuk satuannya itu kilogram, meter, senti. Nah, untuk ini kita ganti dulu ke Newton, milimeter dan juga sekarang ke modulus elastisitas. Tadi kan FY-nya kan apa namanya ada di berapa ya, aku lupa. Nah, itu dikali ditentukan aja. Lalu kita ubah lagi untuk satuannya agar sesuai dengan apa namanya yang diminta. Nah, FC-nya ini di sini kan 25. Nah, itu kita tentukan juga untuk FC-nya. Oke, langsung aja kita oke. Setelahnya, nah sekarang ini ke tulangan ya teman-teman ya. Tadi kan kita udah di beton. Nah, sekarang ini di tulangannya. Sama seperti tadi, kita ubah warnanya dari yang udah ada. Kan tadi untuk bajanya itu kan kalau di sini kan rebar itu kan buat tulangan ya teman, buat baja. Nah, itu kita langsung ganti aja untuk namanya, terus berat per unitnya itu kan berat unit atau volumenya atau masanya itu ya teman-teman. Nah, sama seperti tadi kita sesuaikan aja untuk nominal atau nominal untuk besarannya dan juga untuk satuannya. Modulus elastisitas ada di 200.000. Lalu untuk FY-nya itu kita ubah ke 400, untuk FU-nya di 570, untuk di bawahnya itu 400 dan juga 570. Sama seperti yang FY dan FU-nya. Oke, selanjutnya eh, udah kita cek lagi apakah udah sesuai yang ada di apa namanya yang ada di propertinya, dari material propertinya itu apakah udah sesuai. Kalau udah sesuai, kita bisa lanjut untuk menambahkan ke materi seperti yang tadi di apa namanya beton. Nah, kita tadi copy aja untuk yang baja. Tadi kan BCTD ya, sekarang BJTP. Sama seperti tadi langkahnya untuk menambahkan material seperti beton dan juga baja itu sama. Mungkin yang berbeda hanya di apa namanya satuan dan juga nominalnya teman-teman. Ini kan karena kita tadi copy dari yang BCTD itu berarti kurang lebih sama. Mungkin tinggal kita ganti aja untuk di FY sama FU-nya itu ya. Kalau tadi kan 400 dan 570, sekarang kan 240 dan 390. Oke, kita cek apakah udah sesuai dengan yang diminta dan apa yang kita cantumkan. Kalau sudah langsung saja oke. Oke, untuk materialnya sudah ditambahkan. Jadi untuk struktur ini sudah kita tambahkan atau sudah kita tentukan materialnya itu berupa beton bertulang. Untuk betonnya tadi ada di 25 MPa ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke frame properties. Kita ganti ke konkrit atau beton ya. Nah, ini kita add new, kita tambahkan yang baru untuk konkrit. Kita pilih yang persegi atau rectangle. Kita ubah warnanya, terus kita ganti namanya, karena ini adalah balok, kita namakan dengan balok. Terus setelahnya kita tentukan lagi
Tadi sesuai dengan soal itu ukuran baloknya adalah 30 kali 50. Kita tentukan di dimensinya berarti 0,5 dan 0,3. Yang bawah belum, jadi 0,5 dan 0,3 untuk balok. Dan materialnya menggunakan beton 25 MPa. Eh, kita ganti dulu kan di reinforcement, karena kalau tadi masih di kolom atau kolom, kita ganti ke beam atau baloknya. Nah, 0,04 itu untuk lapisan betonnya, teman-teman. Concrete cover itu kan berarti lapisan betonnya itu ada di 0,04 cm dari si apa namanya baloknya itu. Nah, kita copy aja dari yang balok, kita ubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Sekarang kita membuat untuk beton kolom ya, teman-teman. Karena tadi ukurannya ditentukan 40 kali 40, kita ubah juga untuk ukurannya, karena ini kan ukuran yang balok tadi ya, jadi 0,4 kali 0,4. Terus kita ke corporate reinforcement, kita ubah yang sebelumnya beam menjadi ke kolom atau kolom. Terus kita sesuaikan lagi, kita cek lagi apakah udah sesuai. Untuk apa namanya material-materialnya yang ada. Nah, ini kita oke, kita ganti warnanya agar tidak membingungkan ya. Untuk balok dan kolom sudah. Yang selanjutnya kita cek kembali kalau udah kita oke. Untuk balok dan kolom sudah terdefinisi sebagai balok dan kolom beton tertulang dengan ukuran balok 30 kali 50 cm dan juga kolom dengan ukuran 40 kali 40 cm. Oke, selanjutnya kita akan apa namanya ini kita blok untuk yang bagian baloknya dari lantai 1 ke lantai 4. Yang bentang pertama sudah, yang kedua sudah, lalu kita lanjut untuk yang ketiga. Blok untuk balok-baloknya kita blok semua. Tadi dari apa namanya yang sebelah samping, sekarang ke yang sebelah depan, kita blok untuk balok-baloknya. Oke, terus kita ke assign ke frame section, kita pilih ke balok 30-50. Kita apply. Karena tadi seperti yang sudah kita definisikan untuk balok dan juga kolomnya, kita masukkan ke dalam permodelan yang sudah kita buat. Lalu sekarang setelah baloknya sudah, kita akan melakukan hal yang sama terhadap kolom. Sama seperti tadi langkahnya kita blok untuk kolom-kolomnya dari lantai 1 sampai lantai 4. Di ini kita blok terus untuk kolom-kolomnya, jangan sampai yang bukan kolom juga ikut. Takutnya nanti malah terjadi kesalahan dalam perhitungan kalau misalkan yang balok juga ikut terdefinisi sebagai kolom ya. Oke, setelah kolom-kolomnya sudah, kita lakukan hal yang sama seperti apa namanya balok tadi. Untuk kolom ini sudah kita blok semua, kita ke assign, frame section sama tadi kita pilih yang kolom 40 kali 40, lalu kita apply. Lalu oke. Jadi di sini untuk
balok dan juga kolomnya sudah terdefinisi dan juga sudah dimasukkan ke dalam permodelan yang kita buat. Untuk kolomnya itu adalah kolom ukuran 40 kali 40 dan baloknya ukuran 30 kali 50. Oke, mungkin kita sekarang bisa lanjut. Jadi kita untuk memasukkan material dan juga mendefinisikan ukuran kolom dan juga baloknya kita sudah. Di sini yang belum adalah untuk memasukkan beban-bebannya ya teman-teman. Karena tadi kan juga sudah tertera di dalam soal untuk beban apa saja yang dipikul oleh struktur ini. Itu kan belum kita masukkan. Mungkin setelah ini kita coba untuk memasukkan beban-bebannya. Oke, mungkin akan saya percepat sedikit ya. Jadi ini ke display, kita ke display. Kita coba eh, nah ini untuk menampilkan sesuai dengan warnanya ya teman-teman, biar ada apa ya, maksudnya biar berbeda gitulah antara kolom dengan balok. Karena kalau seperti yang tadi kan, yang balok dan kolom sama-sama warna biru ya kalau yang ada di tampilan SAP kita, nah itu kan pasti agak membingungkan ya nanti ya untuk kita membacanya atau kita melakukan tindak lanjut dari struktur ini kan. Jadi kita ubah untuk warnanya, jadi biar ada perbedaan gitu. Tadi kita melakukan blok terhadap balok-balok ya teman-teman. Kita lakukan lagi di sisi yang lain dari yang tadi ya, agar semua baloknya juga bisa kita blok. Karena kalau dari cuma satu sisi pasti masih banyak yang belum kena ya teman-teman ya, atau belum kita select lah gitulah. Ya kita setelah melakukan eh, tadi kita lakukan ke assign, karena di sini kita akan mencoba memasukkan bebannya, frame distribution load. Kita coba masukkan bebannya ya teman-teman. Untuk absolute distance-nya kita ganti jadi 2,5, lalu 5, dan juga yang di apa namanya bawah itu yang load kita ubah ke 1,0575,5. Lalu untuk yang selanjutnya kita apply. Nah, jadi sudah terlihat untuk distribusi bebannya teman-teman ya. Untuk di plat lantainya, untuk di lantai eh, 1, 2, 3, dan juga 4.
Jadi kalau untuk yang terpanah itu untuk kita, apa namanya, eee, pindah-pindah level ya teman-teman ya. Jadi untuk atas berarti ke atas misalkan tadi kita di, level atau di lantai satu, kalau misalkan ke atas ya berarti ini di lantai 4 gitu. Kalau ke bawah berarti turun ke lantai yang ada di bawahnya gitu. Ini kan kita mau melakukan, pembebanan terhadap platnya ya teman-teman ya. Jadi kan kalau plat itu kan berarti kan per level atau per lantai gitu. Nah kita barusan select untuk yang di platnya teman-teman ya. Nah, untuk yang di bawahnya kita juga lakukan hal yang sama. Lalu untuk di lantai-lantai yang lain kita juga lakukan hal yang sama. Nah, kita ke assign lagi ya teman-teman. Lalu untuk yang frame load, distribute, berarti kan yang sebelumnya kan kita masukin untuk gravitasi ya teman-teman ya. Beban gravitasi untuk beban mati. Beban mati arahnya arah gravitasi berarti kan ke bawah untuk kan. Ini kita masih di distribusi beban yang beban mati ya memang. Untuk yang plat lantai 4 kita juga akan melakukan hal yang sama. Lantai 4 yang paling atas berarti di yang atap ya teman-teman ya. Itu kan sudah di blok atau di slide semua ya. Seperti yang ada di tampilan yang 3D dan juga yang ada di tampilan yang 2D, yang dua dimensi. Kita ke assign lagi, sama seperti tadi, eh, distribusi beban ya. Nah, kita ubah. Lalu yang tadinya itu 105,7,5 kita ubah jadi 960. Apply. Oke, jadi untuk beban matinya sudah kita masukkan ya teman-teman ya. Jadi untuk beban mati yang di lantai satu, 2, 3, 4 dan juga di atap itu sudah kita masukkan. Jadi bebannya itu arahnya itu kan karena beban tekan ya teman-teman ya. Beban aksial itu kan berarti arahnya sesuai arah gravitasi atau ke bawah gitu. Nah, sama seperti tadi ya, kita tambahkan beban. Jadi 96. Oke,
apply, lalu oke. Nah, kita kembali melakukan select terhadap balok-balok ya teman-teman ya, dari lantai 1 sampai ke lantai 4. Pastikan dulu apakah semua baloknya sudah kita seleksi teman-teman, atau sudah kita blok dari lantai 1 sampai ke lantai 4. Kita ke assign lagi untuk menambahkan beban ya, seperti tadi ke frame load, lalu ke distribute. Nah, di sini kita ubah untuk bebannya, kita ubah lagi jadi 6, 2. Oke, ya, sebelumnya kita ke define ya. Define dulu ke pattern, terus kita tambahkan ya. Nah, beban tadi kan beban mati, sekarang kita ke live load, kita ubah tipenya jadi live, terus eh, untuk self weld multiplier di sini kan 0. Nah, kita tambahkan untuk yang beban hidup sebelum kita ke assign. Nah, kalau tadi kita melakukan hal yang sama, yang ditambahkan itu masih beban mati sama seperti yang udah kita lakukan tadi. Nah, sekarang kan kita niatnya ingin menambahkan beban hidup ya teman-teman ya. Kita, seperti yang tadi sebelumnya kita lakukan, kita ke distribute. Nah, kita ubah untuk load patternnya ke live load atau beban hidup. Eh, untuk loads-nya atau bebannya itu kita sesuaikan ya. Jadi 625 yang di apply, dan ya itu untuk tampilan di apa namanya, permodelan struktur kita untuk live load-nya. Jadi kita sudah melakukan apa ya, penambahan atau input beban terhadap struktur yang kita buat di permodelan itu dari tadi yang sudah kita lakukan, yaitu pertama di apa namanya, beban mati atau dead load, lalu beban hidup atau live load. Sekarang kita coba cek yang di eh, dua dimensinya ya teman-teman ya, yang di tampilan dua dimensinya. Kita blok sama seperti tadi saat kita melakukan blok terhadap apa namanya, platnya, saat kita ingin menambahkan dead load. Sekarang karena kita ingin menambahkan live load, langkahnya juga kurang lebih sama ya. Kita blok dulu untuk plat-platnya dari lantai 1 sampai ke lantai 4.
Nah, ini kalau yang tertera di atas itu kan masih frame distribute loads yang dead. Nah, kita kan ingin menambahkan yang live load ya teman-teman. Jadi kita lakukan langkah yang sama seperti saat kita menambahkan dead load tadi. Kita coba cek apakah sudah di select semuanya untuk plat-platnya ya. Nah, kita ke assign ya, karena kita ingin menambahkan eh, beban. Sama seperti tadi waktu kita menambahkan beban mati dan juga beban hidup. Saat kita ke distribute, ini sama, masih di live load. Kita tambahkan ke pilihan yang add to existing load. Mbak apply dan oke. Jadi itu sudah menampilkan untuk beban yang mati dan juga beban yang hidupnya ya teman-teman ya. Sekarang untuk yang di plat atapnya, yang di paling atas. Karena kan untuk beban pasti kan berbeda ya antara plat lantai dengan plat atap karena pertama dari fungsinya untuk plat atap itu kan tidak difungsikan untuk banyak orang ya, pasti kan live load-nya juga berbeda. Sama seperti tadi untuk langkahnya, kita ke assign lagi, lalu ke frame load, ke distribute, kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Untuk bebannya kita ubah jadi kalau tadi kan 625 kita ubah jadi 50. Oke, bisa kita apply dan oke, itu untuk yang plat lantai sudah ditambahkan bebannya. Nah, kita ke sign ya, tambahkan karena ini kan yang di sini kan yang beban mati ya, kita tambahkan biar ada beban mati dan juga beban hidupnya, biar ada dead load dan juga live load-nya. Nah, sekarang kita ke define lagi ke load combination atau kombinasi beban, load combination data. Lalu di sini akan menampilkan untuk namanya kita ubah jadi atau sesuaikan dengan rumusnya ya, namanya 1,2D atau 1,2 beban mati dead load ditambah 1,6 live load. Kombinasi pembebanan kita ya. Scale factornya juga kita ubah ya, untuk dead load berarti kan 1,2. Nanti juga sama, kita tambahkan juga untuk yang live loadnya. Kita add, lalu kita ubah yang live. Untuk scale factornya kita ubah menjadi 1,6. Oke, sudah sesuai harusnya. Kita add, oke, dan kita copy juga. Sekarang untuk yang beban yang tadi, ke apa namanya kombinasi bebanan. Jadi di sini kita apa namanya hanya untuk yang beban matinya itu di 1,4, 1,4D. Nah, terus oke, kita coba untuk
run atau, eee, apa ya namanya, kita, lakukan ini namanya, apa, pengujian terhadap beban yang tadi kita masukkan dan juga rumus yang kita masukkan tadi. Nah, ini menampilkan beban yang kita masukkan tadi ya teman-teman ya. Kita ke desain. Oke, jadi di sini, eee, kalau kita lihat itu kan ada di warna orange ya teman-teman ya. Kalau dari skalanya itu kan berarti seharusnya ini kan tidak cukup mampu untuk, menopang bebannya gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin harus kita lakukan evaluasi terhadap, struktur yang kita buat, entah dengan cara memperbesar dimensi kolom ataupun baloknya, atau kita lakukan pengurangan terhadap bebannya. Tapi kalau untuk mengurangi beban itu kan agak susah ya, terutama di beban mati gitu ya. Mungkin kalau untuk beban hidupnya itu kan yang ditopang itu dengan cara mitigasinya adalah dengan kita coba perbesar dimensinya itu teman-teman. Mungkin, cukup sekian dari saya untuk UAS analisa struktur. Jadi semoga video ini dapat, membantu atau mungkin bisa sedikit memberikan informasi, dan juga semoga video ini bisa menjadi bahan atau media belajar saya sendiri. Oke, terima kasih saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.